Ya, anak-anak, sebelum Ibu memulai untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa jurnal penyesuaian yang akan kita persiapkan untuk uji kompetensi, ya untuk kelas lain juga selain kelas AK1 juga akan diberikan informasi ini untuk AK2 dan AK3. Berikut ini salah satu contoh-contohnya ya, ada 8 adjustment. Contohnya ini dari kelompok Eliana tadi ya. Jurnalnya ketika ada AJP tentang kerugian piutang tak tertagih, mengapa ada A dan B ini kamu membuat jurnalnya? Coba silakan jelaskan. Ibu, kalau yang A ini kan dia jurnalnya BTP-nya di debit, terus allowance-nya dia ada di kredit. Kalau ini yang A, dia itu waktu dikali sama taksiran piutang dagangnya dari piutang dagangnya di neraca lajur, terus dikurang sama allowance-nya, itu hasilnya kan plus. Jadi jurnalnya gitu. Kalau misalnya yang B-nya yang allowance-nya ada di debit terus BTP-nya ada di kredit, itu sebaliknya Ibu. Setelah dikali sama taksiran dari persenannya, itu terus dikurang sama allowance-nya, itu hasilnya minus. Oh, oke. Beri tepuk tangan dulu ya. Ada dua kemungkinan tapi tidak dua-duanya ya. Lihat kondisinya. Bisa yang A, bisa yang B ya, tergantung. Untuk contoh angkanya seperti apa dan bagaimana nanti kita tanyakan kepada tim ahlinya yang di kelompok 1 ya. Dia punya contoh-contohnya kan? Ya, punya contoh-contohnya. Coba sekarang. Kalau kita mau membuat AJP tentang beban perlengkapan, kelompok siapa ini yang akan menjelaskan? Ya, kelompok Erik, silakan. Pertama kan dari cara di situ terdapat dua metode, yaitu pertama metode harta dan juga metode beban. Yang pertama ini metode harta, yaitu di bagian yang pertamanya ada di debit itu surplus expense dan yang di kreditnya surplus. Yang berarti itu posisinya di bagian surplus expense itu berarti dicatatnya sebagai harta, di mana kita harus mengurangi harta itu dengan memindahkan dari isi harta itu ke dalam beban. Sebaliknya juga di metode beban itu ada juga isinya itu yang di debitnya itu sebagai surplus di debit dan juga kreditnya itu surplus expense. Yang kenapa nanti kita mencatat itu nilainya sebagai nilai terpaku. Ya, betul ya. Boleh plus lagi, Erik. Tadi yang dijelaskan oleh yang kelompok 1 meskipun ada 2 tapi umumnya yang ini, umumnya yang Ibu kasih bintang. Yang umum itu yang sering ya keluar. Demikian juga yang dijelaskan Erik ya. Umumnya yang Ibu kasih bintang ini. Supplies, yang umumnya supplies expense sama supply. Sorry, ini yang paling umum ini. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia kan ini apa? Beban perlengkapan sama perlengkapan ya. Itu yang lebih umum. Ini kurang umum ya. Metode beban itu kurang umum. Dari mana kita tahu ciri-ciri itu metode beban apa metode harta? Ya kita lihat nanti kalau di neraca saldonya ada supplies-nya ya, ada supplies, ada beban perlengkapannya juga, dia berarti kemungkinannya metode harta. Tapi kalau rata-rata umumnya ini metode harta karena supplies kan harta kita ya. Supplies itu harta kita berupa perlengkapan. Nah, coba ini pembayaran gaji. Yang nomor 3 mana? Ini. Ini juga sama kayak tadi, hampir sama dengan yang Erik jelaskan ya, tapi ini khusus untuk akun insurance expense. Coba tebak mana yang lebih umum antara 2 strip ini? Yang atas, ini yang lebih umum ya, yang lebih umum ini. Coba bisa berikan penjelasan singkat ini supaya memorinya nggak terlalu cepat habis. Kelompok mana tadi? Ya. Untuk metode harta ya Bu. Ya. Jadi kalau metode harta itu biasanya diciriin dari adanya akun harta di neraca saldo. Ini ya, akun pribadinya ya. Misal ada akun prepaid insurance. Nah, kita disuruh nyari asuransi yang sudah terpakai Bu. Jadi rumusnya itu bulan yang sudah terpakai dibagi masa lalu dikali nominal yang ada di neraca saldo. Nah, hasilnya itu nanti ditaruh di akunnya Bu. Iya, berarti yang di sini yang kita cari adalah yang sudah terpakai ya. Betul ya. Beri tepuk tangan lagi ya. Nah, ini paling gampang sedunia. AJP tentang penyusutan. Siapa memberikan penjelasan? Ya, silakan. Kelompok kami menggunakan aktiva tetap yaitu kendaraan. Jurnalnya bisa teman-teman lihat yaitu depreciation expense of vehicle sama vehicle accumulation depreciation. Nah, biasanya penyusutan aktiva ini kalau dalam AJP itu biasanya menggunakan straight line method atau metode garis lurus.
Tambahan lagi, kalau misalkan penyusutan Aktiva ini, jika teman-teman tidak menemukan akun khusus untuk Aktivanya, teman-teman bisa ganti menggunakan depreciation expense saja. Seperti itu. Ya, bagus, bertepuk tangan ya. Yang kelima, ya, pembayaran gaji tadi yang katanya susah ini ya. Yang katanya susah karena ada pajaknya ya. Coba kita lihat. Ini siapa yang membuat kelompok siapa? Fatima. Wages and salaries expense, income tax payable. Income tax payable pasal 21 sama cash in bank. Yang ada satu yang kurang tepat. Yang mana yang kurang tepat kira-kira? Nih yang kurang tepatnya ini. Ya nggak pakai cash in bank. Siapa tahu biasa pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Biasanya yang satunya udah bener. Pakai hutang pajak. Apa? Iya, Pak, income tax payable sama utang pajak itu apa? Apa utang gaji apa utang pajak ya? Coba Ibu cek dulu. Ini kita bayar gaji ya? Iya. Beban gaji, utang gaji. Ya. Berarti sama salary payable. Ya. Ini kan apa namanya sama utang umumnya kan beban gaji, utang gaji aja ya biasanya. Gaji yang masih harus dibayar, beban gaji, utang gaji. Tapi karena ada pajaknya, ini pakai apa namanya? Langsung pakai apa? Ada PPh pasal 21-nya. Coba kelompok 5 kasih penjelasan kenapa kamu milih cash in bank. Siapa? Cepat. Karena kita pilih cash in bank karena tuh kita mikirnya itu kan pembayaran gaji bulan ini. Jadi tuh secara tunai kita pikir tuh itu masuknya di cash in bank, Bu. Iya. Gitu. Bisa salary payable atau kalau langsung dibayar bisa, tapi kalau belum dibayar salary payable atau accrued payable. Apa bahasa Indonesianya? Siapa yang tahu? Accrued payable. Matanya ke papan tulis Kevin. Accrued payable itu bahasa Indonesianya? Utang. Accrued itu apa? Payable. Utang yang belum dibayar memang utang, tapi biasanya kita makainya accrued payable atau salary payable. Kecuali memang benar-benar udah ada kalimat apa namanya langsung dibayar. Tapi yang paling umum akunnya yang ini. Ya, accrued payable. Terus yang keenam, uang muka PPh sama apa ini? Ini debit apa kredit ini? Income tax payable, prepaid tax. Ini terbalik, ya. Kan yang kita bayar apa? Kalau prepaid itu kan dibayar di muka. Ya, dibayar di muka itu kan saldonya normalnya apa? Debit kan? Berarti apa yang benar? Coba siapa? Yang benarnya apa? Kelompok siapa ini? Berarti ya terbalik. Kelompok siapa ini? Apa yang benarnya berarti apa? Apa? Sama apa? Prepaid tax payable. Sama ini bahasa Indonesia itu utang pajak. Utang pajak apa? Tax payable kan? Utang pajak tax payable. Prepaid tax payable sama tax payable. Ya, bukan yang ini terbalik. Oke, yang ketujuh. Nah, siapa yang rekonsiliasi? Siapa? Kelompok siapa? Ya, berikan penjelasan. Kenapa di situ ditulis interest income? Karena jasa giro sama dengan pendapatan bunga. Ya. Dari dia dikurang beban administrasi bank. Makanya dia ditulis bank service charge dan cash in bank. Nah, yang harusnya harga normalnya segini dikurang sama itu jadi berkurang dan hasilnya ditaruh di cash in bank. Ada contoh-contohnya kelompok Kevin buat contoh-contohnya? Buat. Ya, nanti contoh-contohnya yang pakai angka, kelompok lain bisa lebih detailnya itu. Tapi memang karena akunnya umumnya ini, akunnya benar. Akunnya kenapa benar? Kas kita dapat kas, didebit dong. Terus beban, ini kan cas, ini kan beban. Kena cas itu berarti kena beban. Gua kena cas, kena beban. Karena cas itu bahasa lainnya cas apa ini? Expense kan ya? Expense. Ini expense itu umumnya debit kan? Ini udah benar. Income jarang didebit dong. Income di kredit. Berarti ini secara akun sudah benar ya, nomor yang rekonsiliasi. Yang terakhir, siapa yang bikin penutup petin petot? Nah, beri penjelasan. Yang mana? Ini kan kamu Kedua-duanya. Iya. Jadi kalau misalkan nutup akun fat in fat out itu kan dari neraca saldo. Nah, kalau misalkan akun fat out itu nominalnya lebih besar, maka untuk memenuhi selisihnya itu pakai akun fat payable atau PPN payable di bagian kredit.
Sedangkan kalau misalkan fat in-nya lebih besar nominalnya, untuk memenuhi selisihnya itu fat out-nya di debit dan ditambah akun prepaid tax atau prepaid PPN di debit, baru fat in-nya di kredit. Ya, boleh tepuk tangan. Yang harus diperhatikan kamu saldo apa tadi? Saldo fat in, saldo fat out yang ada di mana? Di neraca saldo, ya. Jadi bisa kemungkinannya ini atau kemungkinannya itu. Dan udah sering kita latihan juga kan, udah pernah belajar. Jadi yang susah menurut kamu hanya nomor 5 dan nomor 6. Berarti dari 8 hanya 2 yang susah. Pinter, berarti 6-nya udah bisa ya. Kalau kita prosentase 6/8 sama dengan berapa disederhanakan? 3/4, berarti 75% kalian bisa untuk besok. Kan 75%. Untuk lulus itu cukup 70 ya, 70 udah lulus. Jadi kayaknya ini kelas ini lulus semua. Demikian penjelasan untuk adjustment yang untuk persiapan ujian, semoga bermanfaat. Silakan subscribe. Parah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.